Triangle over on the far side. Now they'll switch it to Tiendong. Kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam tak membuat pelatih Shin Tae-yong kehilangan keyakinan. Dalam jumpa pers usai laga di Stadion Viet Tri, Minggu malam, pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimistis timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Gol sematawayang Vietnam dicetak oleh kapten tim, Quang Hai, melalui sepakan kaki kiri keras di menit ke-77 yang gagal diantisipasi kiper Indonesia, Cahya Supriyadi. Kekalahan ini menurunkan posisi Indonesia ke peringkat kedua klasemen dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Sementara itu, Vietnam memuncaki klasemen dengan 6 poin dari 2 laga. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa laga terakhir melawan Filipina, Sabtu, 21 Desember, di Stadion Manahan, Solo, akan menjadi penentu nasib Indonesia. Ia menegaskan pentingnya kemenangan di pertandingan tersebut demi mengamankan tiket ke semifinal. Saya masih mempersiapkan diri untuk semifinal, dan saya yakin kami bisa lolos ke babak berikutnya, ujar Shin. Shin juga mengomentari penyebab kekalahan timnya dari Vietnam. Ia menyoroti kesenjangan usia antara skuad kedua tim. Vietnam menurunkan 11 pemain berpengalaman dengan rata-rata usia 28 tahun, sedangkan Indonesia memainkan skuad muda dengan rata-rata usia hanya 21,2 tahun. Meski demikian, Shin tetap memberikan apresiasi atas perjuangan skuad Garuda Muda. Ia menilai anak asuhnya menunjukkan semangat juang, mentalitas yang kuat, dan performa yang patut diapresiasi meskipun menghadapi lawan yang lebih matang. Tetap saja, kami memiliki pengalaman berharga dari pertandingan ini. Saya ingin memuji kerja keras tim, tutup Shin Tae-yong. Kini, seluruh perhatian tertuju pada laga melawan Filipina akhir pekan ini. Akankah Indonesia mampu mengamankan tiket semifinal? Kita nantikan aksi tim Garuda di Stadion Manahan, Solo, Sabtu mendatang. Klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 kelar laga Timnas Laos versus Timnas Filipina sudah diketahui. Duel tersebut berakhir seri 1-1 di New Lao Stadium, Vientiane, Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laos unggul duluan lewat gol bunuh diri Michael Baldisimo, 34. Sementara, Filipina sukses menyamakan skor 1-1 lewat Sandro Reyes, 77. Hasil itu membuat Laos mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara, Filipina juga mengumpulkan 2 angka dari 2 laga. Skor seri tersebut justru menguntungkan timnas Indonesia. Skuad Garuda masih berada di puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4 dari 2 laga. Sebentar lagi, Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam. Duel itu akan berlangsung di PHU To Provincial Stadium, PHU To, Minggu, 15 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Vietnam sendiri meraup 3 poin dari 1 pertandingan. Penting bagi Indonesia untuk mencuri paling tidak 1 poin dari laga tandang kali ini. Dengan begitu, Indonesia akan tetap berada di puncak klasemen usai matchday 3. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong tidak akan bermain di matchday 4 yang berlangsung 18 Desember 2024. Setelah itu, Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan timnas Filipina. Pertandingan tersebut akan berlangsung Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berikut klasemen grup B Piala AFF 2024. 1. Indonesia, main 2, menang 1, seri 1, kalah 0, poin 4, selisih gol 1, 4-3. 2. Vietnam, main 1, menang 1, seri 0, kalah 0, poin 3, selisih gol 3, 4-1. 3. Filipina, main 2, menang 0, seri 2, kalah 0, poin 2, selisih gol 0, 2-2. 4. Laos, main 3, menang 0, seri 2, kalah 1, poin 2, selisih gol 3, 5-8. 5. Myanmar, main 2, menang 0, seri 1, kalah 1, poin 1, selisih gol 1, 1-2. Bentrokan timnas Indonesia kontra timnas Vietnam pada penyisihan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Viet Tri PHU To, Minggu, 15 Desember 2024, bakal syarat emosi. Setelah Thailand dan Malaysia, berikutnya Vietnam adalah seteru berat bagi timnas Indonesia. Laga ini merupakan reuni kali pertama, setelah timnas Indonesia 2 kali memukul sekaligus memupus harapan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.
Shin Tae-yong tak hanya sukses mengalahkan The Golden Star Warriors pada laga kandang dan tandang dengan skor 1-0 dan 0-3. Namun, pelatih asal Korsel itu juga membuat arsitek kondang Eropa, Philippe Troussier, meletakkan jabatan pelatih Vietnam dan pulang ke Prancis. Namun, kondisi timnas Vietnam lalu dan sekarang sudah berbeda. Pada 21 dan 16 Maret silam, timnas Indonesia bisa 2 kali menjinakkan Vietnam karena diuntungkan situasi internal saat itu sedang kurang harmonis. Akibat rentetan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Philippe Troussier digoyang publik Vietnam. Apalagi timnas Indonesia, yang diperkuat beberapa pemain hasil proses naturalisasi, berada satu tingkat di atas Vietnam. Bergabungnya Jai Itzes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Hom Haye, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choyaon, dan Sandy Walsh membuat Vietnam seolah jadi inferior. Misi balas dendam itulah yang diusung Kim Sang-sik dan pemain timnas Vietnam saat menjamu Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di Piala AFF 2024 kali ini. Apalagi sesama warga negara Korsel yang syarat prestasi saat jadi pemain dan, kini, sebagai pelatih, Kim Sang-sik tentu tak begitu saja dipermalukan Shin Tae-yong. Kim Sang-sik tentu saja tak mau bernasib sial seperti Philippe Troussier. Kim Sang-sik pasti termotivasi mengikuti jejak pendahulunya asal negeri Ginseng, Park Hang-seo yang sukses kalah jadi juru taktik timnas Vietnam periode 2017 hingga 2023 silam. Park Hang-seo memberi Vietnam gelar juara Piala AFF 2018 dan 2022. Park juga mempersembahkan medali emas SEA Games 2019 dan 2021 bersama timnas Vietnam U23. Selain itu, Park membawa Vietnam lolos ke perempat final Piala Asia 2019 dan menembus fase grup akhir kualifikasi Piala Dunia 2022 untuk bersaing dengan negara-negara kuat macam Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Vietnam juga menjadi runner-up di Piala Asia U23 2018 serta lolos ke semifinal Asian Games 2018. Sementara Shin Tae-yong harus realistis dengan kekuatan timnas Indonesia yang mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun saat ini. Materi ini jelas jauh dari kekuatan timnas Indonesia yang 9 bulan lalu menggulung Vietnam. Shin Tae-yong tipe pelatih keras kepala dan berambisi besar. Meski timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini tak sekuat timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong pasti tak mau menyerah begitu saja, diujar Alexander Saununu, mantan pemain timnas Indonesia era 1990-an. Namun, saya yakin dia juga realistis dengan kekuatan sekarang ini. Publik pun harus menyadari perbedaan itu, jelanjutnya. Pelatih Shin Tae-yong menyebut Marcelino Ferdinand tampil buruk dalam pertandingan melawan Laos di Piala AFF 2024. Marcelino, yang mendapatkan kartu merah dalam laga di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024, dianggap menunjukkan performa terburuknya selama membela timnas Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong menilai penampilan Marcelino kali ini jauh dari ekspektasi. Pemain bernomor punggung 7 itu membuat pelanggaran keras terhadap pemain Laos, Phathanap Homathep, pada menit ke-68, yang berujung pada kartu merah. Akibatnya, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain hingga akhir laga yang berakhir imbang 3-3. Performa Marcelino Ferdinand hari ini adalah yang terburuk, ya ucap Shin Tae-yong saat menjawab pertanyaan awak media. Kartu merah ini juga berdampak serius bagi skuad Garuda. Marcelino dipastikan absen dalam pertandingan berikutnya melawan Vietnam, yang akan digelar pada Minggu, 15 Desember 2024, di Viet Tri Stadium. Laga melawan Laos ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sayangnya, meski mendapatkan dukungan langsung dari para pejabat tinggi, Indonesia gagal memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Absennya Marcelino dalam pertandingan krusial melawan Vietnam menjadi tantangan baru bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong kini harus mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan di lini tengah. Dalam keterangannya, Shin Tae-yong mengungkapkan keinginannya untuk memanggil Ivar Jenner sebagai pengganti Marcelino. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui ada kendala dalam merealisasikan rencana ini. Saya ingin memanggil Ivar Jenner, dan PSSI sedang berusaha untuk bisa mendatangkannya. Ivar sendiri bersedia, tetapi klubnya belum memberikan izin, ungkap Shin Tae-yong. Ivar Jenner, yang saat ini bermain di klub Belanda, dinilai memiliki kemampuan untuk mengisi peran penting di lini tengah. Namun, dengan waktu yang terbatas, timnas Indonesia harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghadapi pertandingan sulit melawan Vietnam. Absennya Marcelino Ferdinand menambah tantangan bagi timnas Indonesia yang akan bertandang ke markas Vietnam. Meski demikian,
Shin Tae-yong dan timnya tetap optimis untuk memberikan performa terbaik demi menjaga peluang di Piala AFF 2024.